Teman-teman sekalian, pagi ini saya akan review buku tentang mindset ya. Jadi kalau Anda berbicara tentang mindset saat ini dengan siapapun, pikiran pertama yang mereka katakan biasanya dari Carol Dweck. Jadi Carol Dweck ini seorang PhD dan profesor dari Stanford University ya. Dan dia meriset panjang sekali tentang bagaimana orang itu punya growth mindset. Jadi gini, kalau Anda heran kenapa ya dulu orang itu pinter ya sekolahnya ya, ternyata dia tambah belakang kok tambah tidak mau belajar, tambah tertinggal, tambah tidak berkembang ya. Sebaliknya ada orang yang mungkin IQ-nya tidak terlalu tinggi, cukup gitu aja ya, tetapi dia tumbuh dengan bagus, tumbuh dengan hebat. Nah, Carol Dweck ini mengatakan bahwa kita itu ada dua tipe orang. Satu adalah orang dengan fixed mindset dan satu adalah orang dengan grow mindset. Mindset yang bisa berkembang. Nah, bedanya itu apa sih? Nah, dan bagaimana kita membentuk supaya orang-orang kita atau anak kita mempunyai growth mindset yang tinggi ya. Carol Dweck cerita pada satu saat dia pergi ke sekolah di Chicago ya, sekolah anak-anak di Chicago. Anak-anak itu usianya 10 tahunan begitu ya. Dan dia melihat sekolah ini tumbuh dengan bagus. Waktu dia lihat ternyata sang guru ini lucu. Kalau membuat orang lulus atau oke lulus dikasihin pas atau oke ya. Dan kalau yang gagal, biasanya kebiasaan orang bilang fail atau gagal. Tetapi guru ini menulisnya apa? Not yet. Saya ulangi, not yet. Belum lulus. Jadi menarik sekali ya. Dia bilang, ternyata kelas ini dengan guru yang selalu membimbing orang untuk tumbuh dengan growth mindset, itu tumbuhnya menjadi bagus sekali ya. Jadi kita harus melihat orang-orang dengan fixed mindset itu kalau menghadapi sesuatu tantangan yang berat ya, biasanya ketika dia mencoba tidak bisa terus berhenti, dia udah nggak mau lagi, berhenti sama sekali. Sedangkan orang kalau dengan growth mindset, semakin sulit, semakin tidak bisa, wah dia semakin senang, semakin mau belajar, semakin nyoba lagi, mau bertumbuh dengan bagus. Nah, Carol Dweck melakukan riset terhadap anak-anak kecil ya, dikasihin mainan game kotak-kotak kayu dengan warna untuk puzzle gitu ya, untuk dia solve. Dan yang dia cari sebenarnya bukan siapa yang pinter, karena pada usia yang sama ada anak yang jauh lebih pinter daripada orang lain, tetapi siapa yang mau bekerja lebih keras ketika menghadapi challenge tadi, tantangan tadi. Jadi ada anak yang mencari yang mudah, ini sama ini mau yang seperti mana gitu ya, oh mau yang ini aja yang gampang selesai. Tetapi anak-anak yang punya growth mindset itu memilih yang sulit, aku mau yang ini, dan dia merasa tertantang kalau menghadapi kesulitan. Bahkan dia mengetes begini, ada satu persoalan yang sangat sulit, yang sulit banget untuk diselesaikan untuk level anak-anak itu, dan dia kasihkan mereka, dan biasanya semua nggak bisa menyelesaikannya. Cuma yang dia ukur adalah berapa lama orang yang bertahan, siapa yang bertahan lama untuk mengerjakan itu. Semua nggak bisa selesai ya. Nah, orang-orang yang mampu bertahan sangat lama untuk mengerjakan pekerjaan itu biasanya adalah orang-orang yang punya growth mindset. Dan orang-orang yang punya growth mindset ini oleh Carol di riset adalah orang-orang yang menjadi jauh lebih sukses dalam kehidupannya, jauh lebih sukses dalam pekerjaannya, jauh lebih sukses dalam olahraganya, dan menjadi orang yang jauh lebih hebat. Yang pertama adalah challenge ya, tantangan. Bagaimana kita menghadapi tantangan. Yang kedua adalah effort atau upaya. Kalau kita melakukan sesuatu yang sulit, biasanya berhenti, upayanya kecil. Sedangkan orang-orang dengan growth mindset itu mempunyai upaya yang begitu besar ya. Salah satu contoh dalam buku ini adalah Michael Jordan. Michael Jordan itu adalah pemain basket terbaik dunia. Tetapi kalau Anda lihat, dia ini dulunya di sekolahnya bukan yang terbaik. Bahkan ketika dia dipilih dalam NBA 3 kali dia ditolak ya. Dia tingginya tidak terlalu tinggi, cukup tinggi untuk pemain basket tentu, tapi tidak terlalu tinggi sekali. Tetapi permainannya begitu bagus. Kenapa? Setiap pagi jam 6 sebelum dia masuk sekolah, dia pergi latihan basket dulu baru sekolah. Dan ketika dia gagal, ibunya selalu mengingatkan bahwa kamu gagal itu karena kamu kurang bekerja keras ya, kurang fokus pada effort, bukan karena kamu tidak berbakat, tapi kamu kurang bekerja keras. Nah, di sini juga diingatkan oleh Carol Dweck, kita itu jangan sampai
memuji anak kita, wah kamu itu memang berbakat, wah kamu itu memang orang yang luar biasa, itu berbahaya. Yang harus kita lakukan adalah kamu sukses karena kamu bekerja keras. Ya. Jadi kalau dia gagal, dia akan bekerja lebih keras. Ya. Dia tahu bahwa kegagalan dia itu berkaitan dengan effort atau perilaku, bukan berkaitan dengan bakat. Karena bakat itu fix, nggak bisa diapa-apakan. Ya, jadi effort itu yang harus dipuji, yang harus didorong untuk tim kita supaya mau menjadi lebih baik. Itu kedua adalah effort. Yang ketiga adalah ketika kita menghadapi komparasi atau kritik atau teguran atau perbandingan dengan orang lain. Ketika menghadapi kritik atau dibandingkan dengan orang, biasanya orang fix mindset akan bilang, ya memang bakatku kayak gitu kok, dia lebih berbakat, ya sudah, tidak mau melakukan apa-apa. Sebaliknya, kalau orang-orang dengan growth mindset, dia tidak terima. Dan dia bilang, bahwa kalau dia bisa, kenapa aku tidak gitu ya? Aku harus juga bisa, orang kita sama-sama manusianya, sama-sama makan nasinya. Dan dia akan bekerja dengan jauh lebih keras. Ini yang menarik, ya. Ini yang menarik. Bahkan ketika mengalami kegagalan, orang-orang dengan fixed mindset biasanya tidak mau lagi mengerjakan hal itu, tetapi berhenti mengerjakannya. Bahkan ketika menghadapi hal yang mirip, dia menghindar dari hal itu. Karena dengan menghindar, dia tidak usah menjadi berat. Tetapi orang-orang dengan growth mindset, ketika dia gagal, ketika dia kalah, dia akan mengatakan, lain kali aku coba lagi. Aku harus menang. Karena aku juga bisa. Nah, ini yang menarik. Mindset kita, otak kita, ternyata dapat dibentuk ya, dengan menggunakan effort, strategi, dan memantau progres yang ada. Dengan effort, strategi, dan progres yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dengan memantau hal-hal ini, kita akan menjadi lebih baik. Ya. Jadi, kadang-kadang orang-orang yang punya fixed mindset itu terkekang dalam kalimatnya Carol Dweck adalah the tyranny of now, harus dapetnya sekarang gitu ya. Ini yang juga berbahaya dengan kaum muda kita yang sering berpikiran instan, tidak mau belajar, tidak mau mencoba hal yang baru, tidak mau progres yang ada ya. Jadi orang-orang yang kena the tyranny of instant, jadi of now, the tyranny of now. Selalu maunya ya sekarang gitu. Tidak mau memikirkan untuk melakukan investment dari kata not yet, belum, bukannya succeed atau pass, tetapi not yet dan belum. Dengan memahami growth mindset, sebenarnya kita mampu membimbing diri kita, anak buah kita, anak kita, dan tim kita supaya selalu fokus pada effort. Jadi kalau kita memuji, jangan bilang bahwa kamu pinter ya. Tidak apa-apa, kamu pinter ya. Tapi yang sebetulnya membuat kamu sukses adalah karena kamu kerja keras, karena kamu latihan terus. Dulu kamu nggak bisa kan, sekarang kan bisa kan. Itu kamu hebat karena kerja kerasmu yang ada. Dengan kita memberikan pricing atau pujian kepada effort yang dilakukan, orang itu akan lebih fokus pada effort yang ada. Jadi buku Growth Mindset, ya buku Mindset, ada beberapa cover yang warnanya berbeda. Itu mengajarkan kita tentang teori ini. Yang paling penting dari buku ini adalah kita memahami bahwa kalau kita mempunyai growth mindset, kita akan lebih mau tumbuh, lebih mau bekerja keras, lebih mau belajar, dan kita lebih fokus pada progres yang ada. Teman-teman kalau ingat ya, dulu waktu SMA, berapa banyak sih teman-teman Anda yang ada itu? Berapa banyak sih teman-teman Anda di SMA itu yang sekarang jadi sukses? Dan kenapa mereka sukses? Kalau Anda pelajari kembali, sering dan kebanyakan karena punya growth mindset, yaitu cara berpikir yang mau berkembang, tidak terkukung oleh saat ini saja, tidak terkukung oleh talenta saja, tetapi memahami bahwa upaya, progres, dan kemauan kita untuk berkembang itu justru hal kunci yang paling penting dalam membentuk sukses kita. Growth mindset dari Carol Dweck ini semoga dapat mencerahkan teman-teman sekalian untuk menjadi orang yang lebih sukses dan lebih berbahagia. Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda.